في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pagi hari ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berkahkan hari-hari kita selama di Madinah. Jujur saja kita baru 1 hari setengah ya. Tapi saya rasa saking berkahnya itu rasa seminggu gitu. Iya, karena dalam 1 hari banyak sekali kegiatan yang kita tuju. Dan ini juga dahulu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan bahwasannya salah satu tanda keberkahan waktu kita adalah waktu yang sempit tapi bisa mengerjakan banyak hal. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika haji itu beliau setelah melempar jumrah, kemudian ada tawaf, sa'i. Nah, itu dilaksanakan secara cepat dalam 1 hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya berkahnya waktu kita. Maka kita sering merasakan ya, ada dalam 1 hari gak ngapa-ngapain, malas, malah makin tidak semangat. Nah, alhamdulillah hari kedua ini insya Allah kita akan sama-sama bergerak mencari keberkahan waktu dengan menziarahi beberapa tempat. Kalau kemarin itu program wajib dari muasasah, dan alhamdulillah sebagian travel belum bisa ziarah, tapi alhamdulillah kita sudah ziarah ya. Dan hari ini insya Allah ada 2 destinasi, 2 atau 3, nanti kita lihat waktunya. Kalau ibu-ibu cepat ya, antrinya cepat ketika datang ke percetakan Al-Quran, maka bisa nanti dilanjut dengan ke kampus Universitas Islam Madinah dan juga Jabal Baqat. Ibu bapak mati Allah Subhanahu wa taala, tadi di belakang ya ada salah satu masjid namanya Masjid Ijabah. Punten Pak Supir, asena bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Jadi ada namanya Masjid Ijabah, cuman kita dari kemarin belum lewat. Ketika itu Rasulullah SAW berdoa, 3 doa, akan tetapi yang Allah kabulkan ketika itu 2 doa, dan ada 1 doa yang tidak dikabulkan, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW berdoa agar diberikan keberkahan di kota Madinah ini. Maka sampai sekarang alhamdulillah kota Madinah ini merupakan kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tempatnya gersang, kita bisa menemukan banyak makanan, buah-buahan ya di Madinatul Munawwarah. Yang kedua, ibu bapak, Rasulullah SAW berdoa agar di Madinah ini tidak tenggelam oleh banjir. Ya, alhamdulillah dari setelah doa Rasulullah SAW itu Allah kabulkan. Nah, yang ketiga, ada 1 doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sih ada hikmah di balik itu, yaitu doa agar umat manusia ini tidak saling berpecah belah. Nah, kenapa tidak dikabulkan? Kalau misalkan semuanya nurut-nurut saja, berarti tidak ada tugas dakwah. Nah, jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam fikih, dalam apapun itu sudah biasa agar kita terus belajar. Nah, ibu bapak yang mati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah banyak menjelaskan sejarah-sejarah. Nah, biasanya kita hari setelahnya itu ada kuis-kuis. Nah, insya Allah hari ini kuisnya ada 4 atau 5.
Dan ada hadiah apa nih yang di kantong ya? Ya, juara 1 akan mendapatkan unta. Iya, ya untanya warna hijau putih nih. Kenang-kenangan dari Madinah. Karena ini adalah unta, maka pertanyaannya adalah siapa nama unta Rasulullah SAW? Wah, jangan pada mari kita angkat tangan dulu ya. Nanti saya tunjuk. Waduh, gagal. Waduh. Yang selanjutnya, pertanyaannya yang mudah aja lah. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu hadis keutamaan umroh? Bahasa Arabnya. Angkat tangan. Beserta riwayat dan kesohihan hadis tersebut. Serta berada di kitab apa? Ada Ustaz Adi Hidayat di sini? Iya deh. Iya, hadiahnya umroh besok ya. Jangan susah deh. Nah, ada mudahnya, iya man. Para hawae sih lupa mulu. Nah, kata saudara Heri, berapa hari Rasulullah SAW berada di daerah Kuba? Angkat tangan dulu tuh, lagi kat. Jadi mudah-mudah, Zat. Pinter-pinter nih. Aduh, ini gak mau lepas sumpahnya nih. Apa ya? Nah, angkat tangan dulu ya. Siapa nama sahabat? Nah, sebelah kanan ada perang Khandaq yang menyentuhkan untuk buat parit. Angkat tangan dulu. Oke, silakan. Bapak siapa? Salman Al-Farisi. Betul, selamat mendapatkan unta. Siapa yang nganterin nih, woy? Ya, nanti kita antar ya. Oke, ya. Karena lagi tidur. Masya Allah. Susah nih katanya soalnya ya. Baiklah, kemarin sore ini masih hangat ini. Berapa luas Masjid Nabawi? Apa aja? 40 hektar, 400.000 meter berarti 40 hektar. 40 hektar ya. Pak Fajar. Adalah 40 hektar kemarin kita keliling ya. Masya Allah. Itu masjid Khandaq di belakang yang luas. Ya. Ya. Siap, angkat tangan ya. Siapa sahabat sekali? Siapa nama sahabat Nabi yang disebut singanya Allah? Asadullah yang wafat di Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Amin. Insya Allah jalan besok ya. Tidak ada lagi. Ya. Lagi siap. Berapa? Kira-kira berapa jam dari sejak wafat sampai dimakamkannya Rasulullah?
Dari kapan sampai sampai Rabu sore. 4 kali 3 hari. Hari Senin pagi sampai Rabu sore. Kurang tepat. Yang belakang tuh Pak Widodo 36 jam. 36 jam insya Allah dari Senin waktu duha sampai malam Rabu, berarti Selasa sore. Iya betul. Untung bawa anak Pak ya. Ya, Pas bagi satu-satu. nggak apa-apa ya, ini sebagai mengulang-ulang sejarah apa yang kita sampaikan insya Allah. Masih ada? Nanti kereta gitu ya. Lanjut. Nah, oke, Ibu Bapak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Total hadiah tadi berapa unta itu ya? Ya, ya sebelah kiri itu Masjid Qiblatain. Nah, terhalang ini. Nah, di sini Ibu Bapak dekat kampus Universitas Islam Madinah. Jadi orang-orang atau mahasiswa yang sudah menikah tinggalnya biasanya di sini. Karena pertengahan antara ke kampus dekat dan juga ke Masjid Nabawi juga dekat. Serta ada shuttle nanti ke Masjid Nabawi. Nah, di sini juga tempat kafe-kafe, kemudian pusat perbelanjaan bisa dilihat nih sekarang sudah mulai dibangun-bangun lagi untuk pertokoan-pertokoan. Nah, sebelah kanan ini Sari Qiblatain, juga tempat nongkrongnya, pusat nongkrongannya orang Madinah. Jadi kalau misalkan malam Jumat, malam Sabtu, kalau pengen lihat Lamborghini, motor-motor keren di sini mereka. Nah, kalau orang-orang Arab itu kan suka camping-camping ya, norak-norak gitu ya. Nah, itu biasanya di tempat ini. Ya, jadi rumah di sini apartemen-apartemen, tidak ada gentengnya rata-rata ya. Ya. Nah, insya Allah Ibu Bapak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini atau destinasi pertama kita akan menuju ke percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran ini merupakan percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Sejak tahun berapa Ustaz? 1970. Nah, ingat ya nih, biar dapat onta ntar. 1970. Dan dalam 1 tahun itu sekitar 10 juta eksemplar ya. Dan ini disebarkan ke seluruh dunia. Dan di Masjid Haram, Masjid Madinah dan juga Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu mushafnya wajib dari percetakan Al-Quran ini, Madinah ini. Nanti kita akan antri untuk masuk ke dalam. Nanti kita masuk melihat bagaimana proses percetakannya. Dan di sana juga banyak sekali mushaf-mushaf model-model. Ada yang dari terjemahan seluruh negara. Mungkin ada di sini yang pengen punya Al-Quran ya, bahasa Turki, Indonesia juga ada. Kemudian dari ukuran, mulai ukuran saku paling kecil sampai ukuran besar. Mungkin ada keluarga kita yang sudah sepuh, untuk keluarga, untuk dihadiahkan juga boleh beli di sini. Harganya juga variatif. Dan di depan di sebelah kiri panas. Ya, di depan sebelah kiri ini ada apa? Kalau di YouTube itu katanya apa? Tempatnya Dajjal katanya. Nah, sebelah kiri atas. Nah, itu salah ya. Itu sebenarnya adalah istana raja. Jadi para raja itu di setiap kota memiliki villa-villa atau istana. Itu. Nah, sebelah kiri ini ada kayak tanda-tanda. Itu merupakan tanda hudud haram, masuknya kita ke tanah haram atau di luar haram. Nah,
Saya pernah buat video di YouTube bahwa salah satu tanda perbatasan haram itu tanahnya itu asin, Ibu Bapak. Ya, daerah sini itu ardul malih. Jadi tanahnya itu sedikit ada rasa garamnya. Seperti itu. Bisa lihat nanti di YouTube saya. Dan kita sekarang berarti sudah berada di luar tanah haram. Mana tadi batasnya? Nah, nanti jadi bahasanya dalam hadis dikatakan bahasanya kota Madinah ini dilindungi oleh para malaikat. La yadkhuluna ta'una wala dajjal. Jadi kota Madinah ini tidak akan dimasuki oleh taun, penyakit taun dan dajjal. Nah, jadi bukit-bukit, gunung-gunung itu sudah dijaga oleh para malaikat. Nanti dajjal ketika akhir zaman dia akan keliling seluruh dunia, ya, membawa fitnah. Akan tetapi ketika ini memasuki masjid, ketika ini memasuki Madinah, itu tidak bisa masuk karena dijual oleh malaikat, dan juga tidak masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dan nanti, ya, mungkin di antara kita berarti Ustaz, nanti kalau pas ada dajjal kita terbang aja ke Madinah. Nah, tidak bisa, kecuali kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum adanya dajjal, nanti kota Madinah ini akan digoncangkan, ya. Allah berikan gempa, nanti orang-orang munafik yang tidak beriman, orang-orang munafik, maka dia akan keluar Madinah, tidak kuat tinggal di Madinah. Nah, di sini sudah kanan kita di depan. Ini dia percetakan mushaf Al-Quran yang insya Allah kita akan masuk ke dalamnya. Mungkin kita agak sedikit antri dan sabar. Insya Allah nanti di ujung kita diberikan mushaf Al-Quran. Yang mau beli juga boleh, siapkan realnya, dan bisa diwakafkan, ya. Mungkin pengen wakaf untuk keluarganya, untuk orang tuanya juga boleh. Nah, Andre ya, masuk. Masya Allah. Nah, ini yang gedung yang kanan ini, itu tokonya untuk beli mushaf Al-Qurannya. Dan bagi bapak yang nanti suatu saat kangen sama mushaf Al-Quran, udah rusak di rumah, tersedia di mana? Solipstone. Pokoknya ready apapun itu ya di Solipstone. Ya, baklava dari Turki. Mana ada yang nanya, berapa harganya? Seperempat 300.000. Mending gorengan katanya. Ya, silakan kita turun bareng-bareng ya.